Allah manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa. Topik pembahasan kita masih pada tema besar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik Allah manusia. Sebelum kita membahas soal ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, sehingga pada saat ini kami kembali berjumpa, dan kami akan merenungkan satu kebenaran, Allah dan manusia. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini, dan kami mengimaninya untuk pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Matius pasal 27 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena Ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Saudara-saudara, perhatikan juga reaksi kepala pasukan yang memimpin penyaliban Yesus pada saat itu. Itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah anak Allah." Saudara-saudara, perhatikan, pada bagian yang pertama tadi, orang-orang Yahudi mengolok-olok Yesus. Pada bagian yang kedua, kepala prajurit, mereka adalah orang-orang Romawi yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan iman orang Yahudi. Tetapi kepala pasukan prajurit ini justru harus menerima kenyataan dan mengakui bahwa orang yang disalibkan itu adalah anak Allah. Karena itu ia berkata, "Sungguh, Ia ini adalah anak Allah." Betapa sulitnya memahami suatu realitas bahwa di dalam satu pribadi yang hidup, bergerak dan yang berbicara adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Betapa sulitnya memahami bahwa di dalam satu pribadi kita temukan keilahian sejati dan kemanusiaan yang sejati. Betapa sulitnya untuk dipahami oleh pikiran orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin Allah yang begitu agung, dahsyat, maha kuasa, yang pernah menyatakan diri dalam gemuruh, kilat, dan gempa bumi di Gunung Sinai saat memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa, dapat menjadi manusia? Pertanyaan-pertanyaan itu mendominasi pikiran-pikiran orang-orang Yahudi pada saat itu. Di ruangan itu, dalam pengadilan yang tidak adil,
tempat di mana orang-orang yang paling jahat diadili dan dihakimi. Di sana orang-orang Yahudi melihat ke arah Yesus yang sudah disiksa dan dihakimi oleh para pemimpin Yahudi, imam-imam besar, dan imam-imam bait suci, serta orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi, dan para pengajar dan ahli Taurat. Mereka menuntut darah Yesus. Mereka menentang Yesus sampai mati. Kemudian, di sebuah bukit yang disebut Bukit Tengkorak atau Golgota, ini merupakan tempat yang biasa digunakan untuk menghukum mati para penjahat. Bukit itu berada di luar kota Yerusalem. Di bukit itu, Yesus dihukum mati dan disalibkan sebagai seorang penjahat. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin ia adalah Allah? Saudara-saudara, kesulitan memahami persoalan ini juga menguasai pikiran daripada murid-muridnya. Para murid-muridnya justru mengharapkan kerajaan mesianik yang penuh kemuliaan turun ke bumi. Namun kemudian yang mereka lihat justru Mesias yang dijanjikan itu. Sebagai simbol pengharapan mereka, Mesias itu justru disalibkan, lalu mati dan dikuburkan. Setiap visi yang mereka miliki untuk masuk ke dalam kerajaan mesianik yang penuh kemenangan sekarang telah terkubur dalam-dalam bersama penguburan Yesus di dalam tanah. Kita dapat memahami kekecewaan, frustrasi, dan keputusasaan dari para murid ketika mereka melihat Yesus mati tanpa perlawanan. Padahal yang mereka lihat dan alami selama ini, Yesus sering melakukan berbagai perbuatan ajaib, penuh kuasa, bahkan orang yang sudah mati sekalipun dan sudah membusuk dibangkitkan kembali dari kematiannya. Mengapa Tuhan Yesus tidak membela diri dengan mengibaskan saja telapak tangannya dan semua orang akan jadi abu? Thomas yang telah bersama dengan Yesus sepanjang pelayanannya, yang telah melihat berbagai tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang telah mendengar pengajarannya yang begitu bijaksana, menyatakan keraguannya dan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itu pernyataan yang jujur dari seorang murid yang bernama Thomas, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 25. Saudara-saudara, salah satu catatan tambahan yang jarang diperhatikan menurut saya ada di Matius pasal 28 ayat 17. Ini adalah deskripsi tentang 500 murid Tuhan yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di Bukit Galilea. Di dalam Matius pasal 28 ayat 17 dikatakan begini, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Perhatikan saudara-saudara, sebagian orang menyembah dia, tetapi beberapa orang justru ragu-ragu. Mereka melihat Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan sekarang Yesus sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Namun beberapa orang ragu-ragu. Alkitab dengan jujur menyatakan hal ini. Alkitab tidak menyembunyikan atau memalsukan fakta bahwa dari sebagian murid-murid itu ada yang ragu tentang sosok yang mereka lihat itu. Kesulitan dalam memahami keilahian dan kemanusiaan dalam satu pribadi melampaui apa yang dapat dipikirkan oleh pikiran manusia yang sangat terbatas. Namun saudara-saudara, ketika para murid diyakinkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus, mereka justru menyerahkan hidup mereka bagi kebenaran itu.
Ini yang luar biasa. Mereka bahkan rela mati untuk menjadi martir. Kecuali salah satu murid yang bernama Yohanes yang dibuang dan mati secara biasa di Pulau Patmos. Berita Injil yang mereka proklamirkan ke seluruh dunia secara literal telah mengubah peradaban umat manusia di segala tempat dan masa. Pemberitaan tentang Yesus yang bangkit dari kematian, hidup dan naik ke sorga adalah pengumuman yang agung. Ini adalah khotbah yang paling agung bahwa Yesus adalah Allah. Ia adalah Tuhan atas sorga dan bumi. Ia datang kepada kita sebagai Allah manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenyataan ini memiliki arti yang sangat penting bagi manusia yang pernah mendengarnya pada saat itu. Saudara-saudara, di dalam inkarnasi Kristus, kita telah memiliki seluruh kebenaran, hikmat, dan pengetahuan. Rasul Paulus menulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Seperti apakah Allah itu? Lihatlah ke arah pribadi yang bernama Yesus Kristus. Bagaimana mempelajari tentang Allah? Duduklah di bawah kaki Yesus, di dalam substansi dan penyataan Allah. Jika ada pertanyaan bagaimana mungkin manusia dapat mengenal dan mengikuti Allah, biarlah mereka mengenal dan mengikuti Yesus. Bagaimana mungkin manusia dapat menyembah Allah, biarlah mereka menyembah Yesus. Bagaimana mungkin manusia mengasihi Allah, biarlah mereka mengasihi Yesus. Yesus adalah wahyu dari seluruh kebenaran, hikmat, dan kemuliaan Allah. Bagi kita, Yesus adalah suatu petunjuk, karena Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Bagi kita, ialah doktrin, karena Ialah kebenaran. Bagi kita, Yesus adalah pengalaman hidup. Saudara-saudara yang saya kasihi, selama bertahun-tahun, saya telah mengadakan penelitian untuk mempelajari doktrin penebusan. Jika saat ini Anda dibingungkan oleh pengorbanan Allah untuk dosa, pandang saja kepada Yesus. Percaya di dalam Yesus. Anda mungkin memiliki kesulitan untuk memahami misteri ilahi yang kemudian berhubungan dengan tubuh manusia. Sebenarnya masalah teologi ini telah dipikirkan oleh para pemikir besar selama 2000 tahun yang lalu pada masa-masa kekristenan awal. Namun betapapun peliknya untuk memahami persoalan ini, faktanya Yesus telah datang dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran dan kehidupan. Karena itu kita tidak punya pilihan lain selain memandang Yesus dan percaya kepada Dia. Saudara-saudara, Roh Kudus Allah pengajar dan pembimbing ke dalam seluruh pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi Ia menyatakan kepada kita kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam pengalaman saya, di dalam melaksanakan pelayanan pastoral, saya memiliki kata untuk disampaikan kepada para psikotik, neurotik, paranoid. Saya berkata, lupakanlah dirimu, tanggalkan pikiran tentang dirimu, dan pandanglah Yesus. Di sana ada kesembuhan, di sana ada keselamatan, di sana ada kehidupan di dalam Yesus. Jika saat ini saudara sedang mencari pengetahuan, hikmat, dan keselamatan, saudara akan menemukan semua itu jika saudara datang kepada Yesus. Arahkan mata saudara kepada Yesus, pandang kepada yang mulia. Segala sesuatu di dunia ini akan menjadi tidak berarti jika di dalamnya ada terang, kemuliaan, dan anugerahnya. Saudara-saudara, pada waktu pewahyuan Allah dalam bentuk tubuh manusia, kita melihat dimensi baru tentang Allah. Di dalam Kristus Yesus, Ia menyatakan dirinya sebagai juru selamat yang ajaib, gembala yang penuh kasih dan kemurahan. Saya pernah berada di suatu tempat penyembahan berhala buatan manusia, dan di antara orang-orang yang melakukan penyembahan, saya memperhatikan patung-patung berhala yang ada di situ.
Saya bertanya, mengapa mereka menyembah berhala? Mereka berkata, karena takut kepada berhala. Berhala dapat mengganggu kehidupan mereka. Rasa takutlah yang menghantui pikiran mereka sehingga menyembah berhala. Berhala tidak pernah menunjukkan rupanya yang asli. Sebentuk apa, seperti apa sebenarnya berhala itu tidak jelas. Berhala hanya hadir dalam bentuk angan-angan atau ilusi pikiran manusia. Dalam pewahyuan Allah pada masa perjanjian lama, salah satu atribut Allah adalah Maha Suci sempurna dan tidak dapat bersentuhan dengan ketidakbenaran. Atribut itulah yang memisahkan kita dari Allah sejak awal kejatuhan dalam dosa. Allah mengusir Adam dan Hawa dan hadiratnya. Mereka keluar dari Taman Eden. Allah lah yang menjadi administrator dari perjanjian Taurat. Kemudian menampakkan diri kepada Musa dalam rupa api, kilat petir, dan gempa bumi. Dalam penyembahan kepada Allah di dalam bait Allah, ada ruang Maha Kudus dan tirai yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Bagian dalam dari ruangan Maha Kudus tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali imam besar. Itu pun hanya dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada saat mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi dalam pribadi Yesus Kristus, kita memiliki dimensi baru tentang hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Di Bethlehem, ketika dia dilahirkan atau menjadi manusia Yesus, siapapun boleh datang dan bertemu dengan bayi itu. Yesus dilahirkan di sebuah kandang domba dan dikelilingi oleh ternak. Bahkan para gembala di padang yang sering dikelompokkan sebagai warga negara kelas 2 pun memuliakan Allah karena kehadiran hadiah dari sorga ini. Saudara-saudara, selanjutnya di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di pangkuannya dan memberkati mereka. Ia memberitakan Injil pengharapan kepada orang-orang miskin dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pada umumnya, orang-orang yang mendengar dia berbicara memiliki perasaan sukacita. Kemanusiaan Allah dalam Kristus Yesus adalah penghiburan yang teragung yang pernah dikenal dan dirasakan di dalam hidup ini. Bukalah Alkitab, khususnya dalam kitab Ibrani, maka saudara akan menemukan 3 bagian yang berbicara tentang kemanusiaan Allah. Ia menyatakan dirinya sebagai sahabat kita dan gembala kita dalam Kristus Yesus. Kita lihat Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemudian dalam pasal 2 ayat 17 dan 18 dikatakan begini, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara, Tuhan kita memiliki penghidupan seperti yang kita jalani dan alami. Yesus memahami setiap pencobaan yang kita alami. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 dan 24 dikatakan begini, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah
yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Apa yang dijelaskan dalam kitab ini adalah bahwa Kristus adalah seorang pribadi yang sangat simpatik, penuh kasih, dan memahami seluruh pengalaman hidup manusia. Banyak orang menderita menemukan penghiburan di dalam Yesus Kristus. Begitu banyak orang yang mengalami duka cita, namun kemudian dihibur dan dikuatkan ketika mengingat doa syafaat Tuhan Yesus di Getsemani. Berapa banyak martir bertepuk tangan dengan sukacita sambil memuji Allah ketika mengingat penyaliban Yesus. Itulah artinya Allah manusia yang memahami, menolong, menghibur, dan menjadi teman kita dalam perjalanan musafir di dunia ini. Saudara-saudara, Yesus sebagai Allah telah membayar korban penebusan dosa, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa. Jika ada pertanyaan, siapakah yang dapat menyucikan dosa? Siapa yang dapat menyucikan jiwa kita yang kotor, sehingga kita dapat menghadap hadirat Allah yang kudus? Siapa yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman kematian karena dosa? Semua darah domba dan binatang yang pernah dicurahkan sebagai korban persembahan dari dunia ini tidak dapat menyucikan dosa manusia. Apakah manusia harus mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan mereka untuk dikorbankan menjadi penebusan dosa seperti yang dilakukan oleh kepercayaan primitif pada abad-abad yang lalu? Saudara-saudara, siapa yang dapat mengampuni dosa dan menyucikan pelanggaran-pelanggaran? Apakah para pahlawan iman atau para pemimpin dunia atau orang-orang hebat yang namanya bahkan terdapat dalam lembaran-lembaran Alkitab? Hanya korban penebusan Yesus yang dapat menghapus dosa. Hal itu terjadi karena Ia adalah Allah. Ia menebus dosa manusia atas nama kita, seperti yang terdapat dalam kitab suci. Tuhan kita mengecap kematian setiap orang. Ia mati dan membayar lunas penghukuman atas dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kengerian, kesusahan, dan penderitaan yang Yesus alami. Tidak seorang pun yang dapat mengalami hal itu. Ketika setan pernah mencobai Ayub, Allah mengizinkan setan untuk mengambil segala sesuatu yang Ayub miliki, tetapi tidak mengizinkan iblis mengambil nyawa Ayub. Namun, saudara-saudara, tidak ada larangan seperti itu ketika setan menyerang Yesus. Mereka meludahi Yesus, mereka menyesah Dia, mereka mengejek dan mencemooh Dia, mereka menyalibkan Dia, bahkan mereka membunuh Dia. Yesaya pasal 52 ayat 14 menceritakan kengerian itu. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kemudian Yesaya pasal 53 ayat 11 mengatakan, sesudah kesusahan jiwanya, Ia, maksudnya Allah, akan melihat terang dan menjadi puas. Yesus yang kudus, suci, dan benar dibuat menderita dalam jiwanya. Di sini Allah sedang mengerjakan karya penebusan bagi dosa kita, agar kita diselamatkan dari penghukuman maut dan neraka, agar kita diselamatkan sehingga suatu hari nanti kita dapat melihat dengan jelas wajah Allah. Saudara-saudara, inkarnasi Allah dalam Kristus tidak menghilangkan apapun yang mengurangi kemuliaannya. Dalam pasal 17, kita telah membaca bahwa Kristus, maksud saya dalam Yohanes pasal 17, kita telah membaca bahwa Kristus memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Ayat 5. Namun kemuliaan yang Yesus miliki sebelum berinkarnasi adalah kemuliaan ilahi yang tidak dapat dikomunikasikan. Kemuliaan Allah yang tidak dapat dibagikan. Tetapi kemudian pada waktu Ia berinkarnasi, kemuliaan kealahannya masuk ke dalam kemanusiawiannya. Sehingga dengan demikian kemuliaannya dapat dirasakan oleh anak-anak Allah, orang-orang percaya pada karya penebusannya. Itulah sebabnya mengapa kita memuji dan menyembah Dia, dan mengapa kita melayani Dia sepanjang hidup kita, karena Ia telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya.
Ia telah mengangkat kita sebagai orang-orang berdosa dalam kemuliaan dan menjadikan kita sebagai anggota keluarga Allah. Tuhan sendiri telah mengatakan, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yohanes pasal 12 ayat 32. Inilah artinya bagi kita Allah manusia. Kristus Yesus ialah juru selamat dan Tuhan kita untuk selama-lamanya. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.